A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma izzana wa la tudhillana wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa wahhid sufufana wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema menuju Islam yang satu, menuju kebangkitan umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan-pertemuan kita di bawah naungan Al-Quran. Menjadikan renungan dan kajian kita bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Karena kita bukan berdakwah untuk satu golongan atau mengajak umat untuk memasuki satu golongan. Karena bergolong-golongan bukan ciri dari kaum muslimin. Bergolong-golongan merupakan ciri dari kaum musyrikin yang mengutamakan hawa nafsu mereka dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah bersama-sama kita membuka akal fikiran kita, hati kita untuk merenungkan ayat-ayat Adz-Dzikril Hakim. Yang Allah turunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca dengan irama yang indah atau dihafal, tapi Allah ingin kita meresapi, memahami dan mengamalkan petunjuknya. Jangan kita membiarkan diri kita bagaikan keledai-keledai yang memikul bertumpuk-tumpuk buku yang bermanfaat di atas punggungnya, tapi dia sendiri tidak mampu untuk mengambil manfaat daripadanya. Hanya keletihan, kelelahan. Atau bagaikan seekor onta yang mati kehausan di tengah-tengah padang pasir. Padahal di atas punggungnya terdapat berkantong-kantong air yang bisa menghilangkan dahaganya. Di hadapan kita terdapat kitab Allah yang menjadi pedoman bagi Nabi kita, yang melahirkan sunnah-sunnahnya. Antara sunnah dan Al-Quran bagaikan matahari dan bulan. Oleh karena itu, janganlah kita membiarkan diri kita tersesat dari kebenaran yang Allah tunjukkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mari bersama-sama kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Menuju Islam yang satu bukanlah satu hal yang asing, bukan merupakan satu dakwah yang baru. Tapi mengajak umat Islam bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, bersekat-sekat justru merupakan suatu yang asing dari tuntunan agama kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan semaksimal kemampuan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Allah tidak mengatakan wala tamutanna illa wa anta muslim. Tidak berbicara kepada perorangan, tapi berbicara kepada umat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Artinya, setiap saat kita betul-betul harus menjaga diri kita agar tetap berada di tengah-tengah hadirin sekalian, masyarakat yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar kita beragama Islam, tapi yang Allah tuntut dari kita untuk menjadi muslim. Bahkan bukan hanya muslim yang hidup seorang diri terpisah-pisah dari jamaahnya, tapi Allah perintahkan kita untuk bersatu. Dan tidak mungkin ada persatuan di saat kita memilih untuk mengikuti kecondongan bergolongan kita dengan fanatisme masing-masing. Oleh karena itu dengan tegas Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di saat kita bersatu semua dalam Islam dan kita semua dalam keadaan berserah diri kepada Allah, tidak akan ada celah bagi syaitan untuk masuk ke dalam barisan kita atau hati kita. Tapi begitu kita membiarkan fanatisme muncul dalam hati kita, maka itulah merupakan pintu syaitan. Sedangkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kefanatikan, karena kefanatikan merupakan sikap berpegang pada sesuatu atas dasar kebodohan dan mengikuti hawa nafsu. Berbeda dengan seorang muslim, dia berserah diri kepada Allah. Memang itu yang sewajarnya, dialah pencipta kita dan pencipta seluruh alam raya. Dia yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kita dan seluruh hidup kita bergantung kepadanya. Kalau bukan kepada Allah, kita berserah diri kepada siapa lagi? Nah, fanatisme ini yang berupaya untuk memalingkan kita dari Allah. Oleh karena itu, kebenaran agama Allah, al-Islam, merupakan cahaya. Dengan cahaya ini Allah keluarkan manusia dari kegelapan yang bermacam-macam. Tapi sebaliknya, fanatisme, kecondongan untuk bergolongan dan berkelompok-kelompok bersumber dari taghut, yaitu syaitan, yang ingin membuat kita melampaui batas dan keluar dari kebenaran. Tidak lagi mengindahkan seruan Allah, tapi kita terbawa oleh hawa nafsu kita. Akhirnya antara sesama kaum muslimin begitu termakan oleh fanatisme yang ditiupkan oleh syaitan, yang diberikan nama taghut karena kegemarannya mengajak orang keluar dari kebenaran dan melampaui batas. Jadi fenomena yang kita jumpai pada saat ini di tengah-tengah kaum muslimin, baik itu di Suriah, di Irak, di Yaman, demikian pula yang berlangsung di Libya, begitu pula yang terjadi di negeri kita, di mana umat Islam lebih memilih kecondongan berkelompok bergolongan dan masing-masing mengklaim diri mereka paling benar dan kelompok yang lain salah. Bukan mereka mencocokkan diri mereka dengan kitab Allah dan perilaku Nabi kita. Semua ini sebenarnya apa yang mereka lakukan bukan dari Islam, walaupun berbungkuskan Islam. Yang sedang mereka ikuti adalah taghut. Yang mereka ikuti adalah hawa nafsu.
yang Allah katakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmu. Apa kamu tidak pernah melihat orang yang telah mempertuhan hawa nafsunya? Allah sesatkan dirinya bukan dalam kebodohan. Dia tahu kebenaran, tapi dia tinggalkan dan mengikuti hawa nafsunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah menutup hatinya, begitu pula Allah menutup pendengarannya. Dia tidak lagi mau mendengarkan nasihat walaupun datang dari kitab Allah. Begitu pula Allah menyegel hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah letakkan penutup yang menutupi matanya. Faman yahdihi min ba'dillah. Orang kalau sudah seperti ini, siapa lagi yang kuasa untuk memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah meninggalkan dirinya. Setelah Allah menutup pendengaran, hati, dan juga matanya. Kenapa Allah menutup? Karena dia mengikuti nafsunya. Dia tinggalkan Allah Tuhannya. Dia ikuti kecondongan, bergolongan, berkelompok dengan fanatismenya yang berbau busuk, yang amat menjijikkan, yang aromanya hadirin sekalian dapat dicium di tengah-tengah pertengkaran, perselisihan, permusuhan, dan pertumpahan darah yang ditumpahkan tanpa dasar kebenaran, bukan untuk menegakkan keadilan atau melindungi orang-orang yang tertindas. Nyawa-nyawa yang ditiupkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam tubuh makhluknya ternyata dilenyapkan oleh tangan-tangan manusia tanpa dasar kebenaran. Oleh karena itu dengan tegas Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini seruan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Imran pada ayat 101 atau 102. Lalu kelanjutan dari ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh pada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Tali Allah, agamanya itu al-Islam. Kemudian kitab sucinya Al-Quran merupakan tali Allah. Begitu pula ketauladanan yang Nabi tinggalkan bagi kita, semua merupakan satu kesatuan yang merupakan tali yang kokoh kuat. Lalu apa yang kita pegang selama ini? Coba tanya masing-masing. Baik kepada mereka yang mengaku sebagai ahlus sunnah, yang mengaku sebagai syiah, yang mengaku sebagai salafi. Coba bertanya kepada diri masing-masing. Apakah Anda berpegang pada tali Allah? Apakah Anda justru berpegang pada fanatisme yang diulurkan oleh syaitan dengan janji-janjinya, kebohongan-kebohongannya yang ingin menjauhkan kalian dari Allah dan membuat kalian saling bermusuh-musuhan satu dengan lain. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Larangan ini bukan berarti Allah melarang perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat satu hal yang wajar. Kalau hati kita semua berserah diri kepada Allah, kita akan mengambil manfaat dari perbedaan pendapat tersebut sebagai masukan yang memperkaya kita dengan berbagai macam solusi. Perbedaan pendapat tidak akan membuat kita bermusuh-musuhan, asal hati kita betul-betul apa? Bersih, tulus, ikhlas, berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu jangan kita menutup mulut orang untuk mengajukan pendapatnya. Tapi bersihkan hati kita dari fanatisme yang membutakan mata, yang menulikan telinga kita, dan membuat kita kehilangan akal sehat kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat, renungkan nikmat Allah atas kalian. Ini ditujukan kepada bangsa Arab yang dahulu bercerai-berai, bermusuh-musuhan, menumpahkan darah mereka. Setelah mereka menjadi muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala jaga darah, harta, dan kehormatan mereka. Kalau kita sebaliknya, setelah kita menjadi orang Islam, kok kenapa kita justru dengan mudah menghalalkan kehormatan, harta, bahkan darah saudara kita? Apakah ini dari Islam? Berbeda dengan apa yang Rasulullah lakukan. Rasulullah mempersatukan setelah tadinya bercerai-berai. Rasulullah menjaga kehormatan, darah, harta, dan kehormatan manusia. Rasulullah mengajak manusia untuk menjadi manusia-manusia mulia yang menaburkan rahmat. Kalau kita saat ini yang menamakan diri kita orang Islam,
Jauh dari semua itu. Oleh karena itu tak heran kalau sampai orang di luar Islam yang naik di atas kepala kaum muslimin karena rendahnya mutu mereka. Mereka sekali-kali bukan dari Islam. Kalau betul-betul mereka orang-orang yang muslimin, pasti mereka akan bersatu padu. Mereka tidak akan rela mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari orang yang tak beriman. Tapi hendaklah mereka bercermin terlebih dahulu. Sudahkah mereka beriman? Sudahkah mereka menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat? Sudahkah mereka menjadi orang yang amanat bisa diberikan kepercayaan? Sudahkah mereka bertanggung jawab untuk mengurus rakyat mereka di saat mereka menerima amanah ini? Yang kita inginkan bukan hanya orang yang mengaku sebagai orang Islam, tapi seorang yang muslim hati dan jiwa raganya kepada Allah. Ingat nikmat Allah atas kalian dahulu. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan, Allah menyatukan hati kalian. Dari permusuhan dan keberangannya Allah melembutkan hati kalian. Allah membuat kalian begitu saling menyayangi dan mencintai. Kata allafa yu'allifu diambil dari kata al-ulfah. Kalau kita duduk dengan hangat mesra bersama teman kita, itu suasana yang penuh dengan ulfah. Jadi bagaimana Allah membuat hati-hati yang tadinya berseberangan, jiwa-jiwa yang tadinya berang oleh permusuhan, dapat hidup berdampingan dengan penuh kecintaan. Tapi saat ini orang memasuki rumah Allah, ke dalam rumah Allah, masing-masing membawa fanatismenya. Masing-masing membawa ego dan kesombongannya, bukan masing-masing menghadapkan hatinya kepada Allah. Ruku dan sujudnya penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Dia bukan ruku kepada Allah maupun mengikuti nabinya, tapi dia ruku di hadapan syaitan yang membuat dia keluar dari salat dengan hati yang dikuasai oleh nafsu angkara murka. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dari permusuhan dengan kehadiran Quran, kehadiran Rasul, kalian berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dahulu kalian di tepi jurang api neraka. Datang Rasul atas izin Allah menyelamatkan kalian dari jurang api neraka. Kalau kalian justru beramai-ramai ingin menjerumuskan orang ke dalam neraka. Beda sekali Rasul dan orang yang mengaku katanya sebagai pengikut Rasul. Rasul ingin menyelamatkan orang dari bibir api neraka. Sedangkan mereka justru ingin menjerumuskan orang beramai-ramai ke dalam neraka agar mereka saja yang masuk ke dalam surga. Dahulu kalian berada di tepi jurang api neraka, Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya bagi kalian agar kalian dapat betul-betul mengambil pelajaran dan petunjuk daripadanya. Nah, setelah pesan ini Allah ingatkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian, bukan atas nama golongan, bukan atas nama kelompok, tapi sebagai orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mengingatkan mereka untuk kembali ke dalam Islam. Hendaklah tampil di antara kalian satu kelompok yang pekerjaan mereka mengajak kepada kebaikan. Karena kalau kebaikan telah betul-betul mengisi kehidupan kita, kotoran akan pergi dengan sendirinya, hariskan kebencian dan permusuhan akan lenyap. Tapi kalau keburukan menggantikan kebaikan, yang akan lahir kebencian, permusuhan, kedengkian, bahkan pertumpahan darah. Mari taburkan kebaikan. Mari kita membawa cahaya di tengah-tengah kegelapan. Jangan kita justru mencaci, memaki, dan menambahkan PR bagi umat. Ini bukan tugas kita. Tugas kita justru memberikan peringatan, mengajak dan mengobati penyakit orang-orang yang sakit. Yad'una ilal khair. Peran mereka mengajak kepada kebaikan. Ini yang kita harapkan dari para dai di Rasil, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan berupaya bekerja sama bersama masyarakat untuk mensosialisasikan yang ma'ruf. Kata ma'ruf yang dikenal.
bukan hanya terbatas pada orang Islam. Semua manusia mengenalnya sebagai kebajikan, kebaikan, dan kebenaran. Jujur, amanat, adil, dermawan, suka kebaikan. Itu ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf. Ini bukan satu hal yang asing. Ajakan Islam kepada hal-hal yang ma'ruf, yang dikenali oleh fitrah dan nurani setiap manusia. Wa yanhauna 'anil munkar, dan bersama-sama berjuang untuk memerangi yang mungkar. Segala hal yang diingkari oleh fitrah manusia. Tidak ada orang yang mengatakan, negara manapun, bangsa manapun, yang mengatakan bohong itu baik, yang mengatakan bahwa khianat itu baik, yang mengatakan bahwasannya kezaliman itu baik. Tidak ada orang yang mengatakan bahwasannya kehidupan free sex itu baik, walaupun mereka tenggelam dalam kehidupan free sex. Buktinya, bagaimana ketika Bill Clinton melakukan perbuatan selingkuh bersama Monica Lewinsky, bangsa Amerika bangkit marah terhadap perilaku presiden. Di hati kecil mereka semua mengakui bahwa ini perbuatan yang hina dan rendah. Begitu pula perkawinan sejenis. Kalau memang ini merupakan satu hal yang baik, niscaya hadirin sekalian umat manusia akan punah dan tidak terdapat lagi di muka bumi. Kalau pria dengan pria, wanita dengan wanita, apa jadinya? Ini penyakit jiwa. Dan tidak dilakukan kecuali orang-orang yang mengalami penyimpangan pada jiwa mereka. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau mereka mengatakan bahwa khianat itu baik, mau tidak mereka dikhianati? Ukurannya sederhana. Perbuat atau perlakukan orang lain sebagaimana kamu suka diperlakukan. Seorang koruptor berkata pada anaknya, ayah paling tidak suka kalau anak ayah berbohong, berkhianat. Ayah suka anak yang jujur dan rapi. Si anak nyaut, bapak berbohong selama ini. Bapak mengambil harta milik negara tanpa dasar kebenaran. Karena si anak melihat di kamar bapaknya berkoper-koper uang dolar. Dari mana datangnya? Si anak melihat, menyaksikan perbuatan orang tuanya. Bagaimana ayah minta saya jujur sedangkan ayah berbohong? Pencuri tidak ingin kalau istri anaknya juga mencuri seperti dia. Oleh karena itu biasanya perampok pun menutupi wajah mereka. Nanti kalau sudah merampok kelar, pakai baju koko, kopiah putih, datang ke majelis ta'lim, bagi-bagikan uang sumbangan. Betul enggak? Pelacur di tengah kota kembali ke kampungnya pakai jilbab, pakai kerudungan. Ditanya, ibu kerjanya apa? Saya supervisor. Betul enggak? Jadi kita lihat bagaimana dia, setiap manusia ingin betul-betul nampak baik dan dikatakan baik, walaupun dia bergelimangan kotoran. Oleh karena itu, kita tugasnya mengajak manusia kembali kepada kebaikan yang ada dalam nurani dan fitrah setiap manusia. Bukan mengajak orang untuk jadi Syiah, lalu selamat di akhirat, mengajak jadi Sunni, selamat di akhirat, mengajak jadi Salafi, selamat di akhirat. Ini bohong besar. Kebohongan besar. Allah tidak lihat orang itu Syiah atau Sunni atau dia Salafi, tidak dilihat. Tapi Allah lihat iman dan amal salehnya. Oleh karena itu Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bih. Bukan seperti angan-angan kalian, wahai para ahli kitab maupun orang Islam sekarang, orang yang berbuat buruk siapapun dia akan menerima hukuman dan balasan. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan dia tidak akan menjumpai selain dari Allah yang kuasa menolong membela diri. Jadi jangan Anda bangga dengan kelompok dan merek-merek Anda, tidak ada gunanya. Manusia bukan dilihat dari merek bajunya atau pakaiannya atau kendaraan yang mewah, dari pribadinya. Bukan pakaian yang menunjukkan kemuliaan seseorang, tapi manusia yang membuat pakaian yang rendah menjadi berharga. Saya teringat kepada seorang kakek-kakek yang hidup sederhana, jujur, tidak suka berbohong. Lalu orang menegur dia, kenapa pakaian kamu kok pakaian ini tidak pernah kamu ganti? Pakaian dia sarung yang bersih, putih dengan pakaian putih. Dijawab, kamu jangan lihat pakaiannya, lihat yang memakai. Alhamdulillah tidak berbohong, tidak makan uang orang lain, tidak berbuat yang rendah dan hina. Pakaian menjadi mulia karena yang memakai. Begitu juga rumah menjadi indah tergantung siapa isinya. Kalau isinya manusia-manusia mulia,
rumah akan menjadi indah. Tapi walaupun kendaraan mewah, rumah mewah, pakaian mewah, kalau pribadinya tidak baik, saksikan pejabat-pejabat yang korup. Betapa hinanya mereka. Tapi sayang kita umat Islam telah berubah jiwa kita. Bukan lagi jiwa manusia, tapi jiwa-jiwa monyet-monyet yang rendah. Kita justru menyanjung orang-orang yang hina, merendahkan orang-orang mulia. Orang-orang yang hina, yang bergelimangan kotoran, kita junjung tinggi, bahkan kita angkat di kepala kita. Sedangkan orang-orang mulia, yang seharusnya kita rendahkan, kita muliakan mereka. Ini akibatnya hadirin sekalian, negeri kita salah kaprah mengalami krisis kebangsaan, krisis juga beragama. Karena agama kita sudah agama yang bukan lagi dari Allah, bukan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kita tampil di tengah umat, mengajak pada kebaikan, bukan mengajak masuk Syiah, masuk Sunnah, masuk Salafi, enggak, mengajak ke dalam Islam, mencintai sesama kaum muslimin. Ahlu bait Nabi semua mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, mengajak kepada Islam. Sahabat Nabi pun mengajak kepada yang sama. Yang di bawah ini, nah, pasang bendera keluarga Rasul atau bendera sahabat Rasul atau sunnah Rasul, padahal tujuannya berdagang, memperdagangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung. Jadi yang melakukan 3 hal itu yang beruntung. Dia bukan orang yang mengerjakan kebaikan kemudian berdiam, tapi mengajak kepada berbuat baik, mengajak pada kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf. Menerangkan pada umat bahwa ajaran Islam bukan mengajak kepada sesuatu yang asing. Bukan mengajak kepada yang mungkar, tapi justru Islam memerangi segala macam yang mungkar yang merusak kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Semoga para pemimpin kita sadar berapa lama kalian akan hidup di dunia. Bapak Presiden Soeharto telah pergi. Harta ditinggalkan. Anak-anaknya pun telah lupa pada ayahnya. Paling cuma setahun sekali mengingat orang tuanya. Tapi yang dibawa adalah amal perbuatannya. Begitu pula Bung Karno yang dikenal sebagai presiden seumur hidup. Begitu pula hadirin sekalian yang datang berikutnya. Kemana perginya Shah Iran yang dicium kakinya oleh para pejabat di sekitarnya? Kemana perginya Marcos? Kemana perginya Imelda Marcos? Ketika dia meninggalkan Filipina, mengangkut hartanya, masih tertinggal 1.500 pasang sepatu yang ditinggalkan. Dia mengatakan, Kori mencuri sepatu saya. Kita lihat, kemana perginya mereka semua? Tapi orang yang beriman, yang bertakwa, mengerjakan kebajikan, nama mereka akan selalu dikenang sepanjang masa. Gandhi dikenang di tengah-tengah masyarakat India. Selalu menjadi tutur kata dan cerita karena dia berjuang untuk bangsanya. Chavez, presiden Venezuela, dikenang karena dia berjuang untuk rakyatnya. Sedangkan kita hadirin sekalian, yang akan dikenang adalah keburukan kita kalau tutur kata kita, perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka mari bersama-sama kita menuju Islam yang satu. Bahtera Islam yang amat indah, yang kokoh kuat. Bukan sampan-sampan kecil bisa kita bawa untuk mengarungi samudera akan membuat kita hadirin sekalian terjungkal. Baru beberapa saat kita berlayar, seluruh isinya terjungkal dan terbalik. Tapi bahtera Islam, bahtera keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu pada ayat berikutnya larangan dari Allah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian termasuk dari orang yang bercerai-berai. Kata tafarraqu, masing-masing membangun firqah. Membangun Jangan kalian bercerai-berai, membangun firqah-firqah, kelompok-kelompok dan golongan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, setelah datang kepada mereka
keterangan-keterangan yang begitu jelas, gamblang, yang melarang mereka bercerai-berai, yang melarang mereka berselisih. Bukan berbeda pendapat. Ikhtilaf itu kembali kepada ini nih, urusan hati. Kalau tafarraqa yatafarraqu, bercerai-berai membangun firqah-firqah, kelompok-kelompok dan golongan. Kalau ikhtilaf menggambarkan hati yang satu ke timur, satu ke barat. Satu ke utara, satu ke selatan, tidak mungkin bertemu walaupun namanya orang Islam. Walaupun kumpul di pesantren sama pun tidak berguna. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan kalian termasuk dari orang yang bercerai-berai, berfirqah-firqah, bergolongan-golongan. Wakhtalafu, dan hati kalian berselisih. Mim ba'di ma ja'ahumul bayinat, padahal telah datang kepada mereka keterangan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, kita mau tanya Ustaz Junaidi, kira-kira di mana tempat mereka, Mas Krisna? Wa ulaika lahum adzabun azim. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang Allah sediakan bagi mereka azab yang maha besar. Ini yang ngomong bukan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya mengarang dari sisi saya, boleh orang mengatakan saya ekstrim. Kalau ekstrim itu keluar dari batas. Kalau yang saya sampaikan ini merupakan ayat-ayat yang menjadi batas agama kita. Kita lihat ayat berikutnya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hati-hati kalian, orang-orang yang bercerai-berai ini, yang berfirqah-firqah, yang berselisih setelah turun keterangan petunjuk dari Allah. Mereka akan berhadapan dengan satu hari di mana mereka akan dipisahkan dari orang yang beriman, yang wajah mereka bercahaya, hati mereka lembut. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hati-hatilah, waspadalah kalian menghadapi satu hari di mana satu kaum wajah mereka putih cemerlang bercahaya. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka bercahaya memandang kepada rahmat dan kebesaran keagungan Tuhan mereka. Ada lagi wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Wajah yang hitam, legam, muram. Mereka tahu bahwa diri mereka akan menjalani derita, siksa yang amat mengerikan. Faqirah dalam bahasa Arab, al-amudul faqriyah, tulang punggung. Masih menggambarkan bagaimana hadirin sekalian, derita mereka yang akan menghancurkan mereka bagikan orang yang tulang punggungnya mengalami kehancuran. Tidak lagi ada kesombongan, dia tegak dengan tulang punggungnya. Pada saat itu semua kesombongannya akan dihancurkan. Yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, ketika wajah manusia dalam keadaan bercahaya terang benderang, sebahagian lagi juga apa? Dalam keadaan gelap gulita. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Lalu Allah berkata kepada orang-orang yang wajah mereka hitam legam. Adapun orang-orang yang wajah mereka gelap dan hitam, mengapa kalian kembali ke dalam kekafiran setelah kalian beriman? Mengapa kalian kembali ke dalam kekafiran setelah kalian beriman? Maksudnya apa? Setelah kalian beriman kepada Allah, kalian bercerai-berai, bermusuh-musuhan, terjerumus dalam kekafiran. Karena Allah bilang, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian termasuk dari orang minal ladzina farraqu dinahum, itu orang yang membuat agama mereka apa? Tercabik-cabik. Mereka berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa taqatta'u amrahum bainahum zubura. Mereka mencabik-cabik ikatan persatuan di antara mereka. Wa kullun ilaina raji'un, kelak mereka semua akan dikembalikan pada kami. Jadi inna hadhihi ummatukum ummatan wa, mereka tidak mau bersatu dalam satu umat, mereka bercerai-berai, mencabik-cabik ikatan di antara mereka. Bagaikan tali yang telah terikat diuraikan kembali. Ini bukan perbuatan orang yang beriman, karena ini merusak diri mereka, merusak agama mereka. Bagaimana mungkin dikatakan beriman?
Jadi akafartum ba'da imanikum, apa kalian patut kalian kembali masuk dalam kekafiran setelah kalian beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka cicipilah azab Allah disebabkan karena kekafiran kalian. Karena jelas-jelasan ayat Allah memperingatkan jangan mereka melakukan. Seharusnya mereka bersatu untuk membuat tali Islam menjadi kokoh kuat, justru mereka preteli, ini dosa yang amat besar. Oleh karena itu orang berzina dosa besar. Tapi kalau orang yang bercerai-berai dalam agama Allah lebih dahsyat lagi. Ini merupakan syirik dan keingkaran. Orang berzina kemudian dia taubat kembali pada Allah, selesai. Tapi akibat dari perpecahan ini, orang yang berpecah belah bergolong-golongan sadar nggak diri mereka salah? Tidak. Kalau orang berzina tahu nggak? Tahu bahwa dia berdosa. Tapi kalau orang yang berpecah belah bergolong-golongan, mereka sesat tapi tidak menyadari bahwa mereka sesat. Mereka sakit tapi merasa paling apa? Sehat. Ini yang terjadi. Jadi kapan mau tobat? Tapi sebaliknya, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Yang wajah mereka putih bercahaya. Orang kalau hatinya penuh permusuhan, kebencian, mungkin nggak putih wajahnya? Gelap. Walaupun kulit wajahnya putih, tapi kebencian membuat wajahnya menjadi ireng. Tapi walaupun orang hitam legam, kalau penuh senyum tawa, kasih sayang, wajahnya indah untuk dipandang. Ya, adapun orang-orang yang wajah mereka putih cemerlang, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, mereka dalam rahmat Allah kekal untuk selama-lamanya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah bacakan kepadamu, wahai Rasulullah, bil haq. Nah, orang yang mengingkarinya gimana? Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah tidak sekali-kali ingin melakukan kezaliman terhadap al-alamin. Jadi tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haq wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Nah, kalau Allah tidak ingin melakukan kezaliman terhadap umat Islam, nah umat Islam pecah belah, lemah, mundur, ini karena ulah kita apa karena kezaliman Allah? Nah, ulah kita apa yang membuat kita mengalami kelemahan? Berpecah belah. Ini yang terjadi. Jadi kesimpulannya bahwa jalan untuk kebangkitan hanya menuju Islam yang satu. Kita keluar dari sampan-sampan, kita masuk dalam bahtera Islam. Oleh karena itu, orang tidak dilarang mencintai keluarga Rasul, mencintai sahabat Rasul. Orang juga tidak buruk mencintai Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi kalau berkelahi, bertengkar gara-gara masalah itu, kita bertanya, apa ini merupakan bahagian dari faraidul Islam? Memperdebatkan masa-masa lampau bukan tugas kita. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu umat yang telah lalu. Mereka akan membawa amal mereka, kalian juga akan membawa amal kalian, dan kalian tidak bakal ditanya tentang apa yang kalian perbuat. Kalau kamu mencintai Abu Bakar, buktikan sikap kamu juga apa? Seperti Abu Bakar yang berjuang bersama Rasulnya. Kamu mencintai Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam, buktikan kamu juga berjuang seperti beliau. Beliau tidak pernah mengajak ribut umat yang hidup bersamanya, mempertengkarkan berkaitan siapa yang berhak untuk menjadi khalifah. Tidak pernah dia melibatkan masyarakat di bawah untuk, bahkan dia mengatakan, wallahi, demi Allah, la usallimanna ma salimat umurul muslimin. Atau wallahi la usliman ma salimat umurul muslimin. Demi Allah, aku akan selalu mengalah selagi kalian umat Islam dalam keadaan baik. Walam yakun jaurun illa alayya khassa. Sedangkan kezaliman hanya terjadi atas pribadiku, aku akan mengalah. Yang penting Islam baik, umat Islam baik. Kalau sekarang enggak. Gara-gara masalah pribadi, kita rusak agama Allah dan kita pecah belah umat Islam. Gara-gara politik kekuasaan raja-raja yang berkuasa ini, umat Islam dijerumuskan dengan uang hasil minyak untuk terlibat dalam pertikaian, perselisihan dan permusuhan dan provokasi yang tidak ada habis-habis. Oleh karena itu, jalan Allah merupakan jalan yang terbaik. Pada ayat 100
62 dari surah Al-An'am yang sering kita baca. Saya pikir ini harus dibaca sebagai apa? Sebagai doa iftitah seperti yang biasa kita baca pada masa kanak-kanak. Doa iftitah bermacam-macam, tapi saya melihat ini merupakan yang amat indah untuk selalu mengingatkan kita. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan, Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Yang selalu kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Dinan qiyam, agama yang penuh dengan sistem nilai yang lurus. Karena langsung datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Millata Ibrahim hanifa, yang sejalan dengan ajaran Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak tergolong dari orang musyrik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku bukan untuk kelompok dan golongan, tapi untuk Allah. Begitu pula pengorbananku, hidup dan matiku, semata-mata aku persembahkan teruntuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirt. Tiada sekutu baginya. Dan dengan ini atau cara hidup ini aku diperintahkan oleh Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang pertama berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya beliau sebagai pemimpin di depan, kita ikut di mana? Kita ikut di belakang. Ini ayat berapa? Ini ayat Al-An'am ayat berapa? Al-An'am ayat 161. Al-An'am ayat 161. Jadi jelas sekali. Lalu kita bertanya, bagaimana kira-kira orang yang memilih untuk bergolong-golongan? Dari pengikut Rasul bukan? Lihat Al-An'am ayat 159. Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Akhirnya mereka mendirikan kelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Kamu panjenengan wahai Rasulullah bukan dari mereka. Mereka bukan dari pengikut. Lalu bagaimana kita menghadapi mereka? Seperti yang Allah ajarkan pada Rasulnya. Innama amruhum ilallah. Urusan mereka serahkan pada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan beritahukan mereka apa yang dulu mereka perbuat. Tidak akan lepas. Tidak perlu kita menyibukkan diri dengan memaki-maki mereka. Enggak perlu. Kita mengajak yang mau ikut, yang tidak mau ya kita enggak bisa maksa. Oleh karena itu Allah ingatkan, bimbing kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan pada ayat berikutnya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang kalau berbuat baik mendapatkan 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan buruk, dia tidak akan menerima kecuali sesuai dengan perbuatannya, dan mereka tidak akan dizalimi. Ini ajaran yang amat indah. Oleh karena itu, daripada ribut tidak karuan, mendingan kita menyibukkan diri dengan kebaikan. Lihat dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada gunanya kebanyakan kasak-kusuk bisik-bisik mereka. Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas, kecuali yang menganjurkan orang bersedekah. Orang masyarakat lagi susah, sumpek, kita bawain pertentangan, kira-kira jadi baik malah tambah sakit. Akhirnya tambah stres, malah mulai nanti akhirnya berkelahi. Sekarang kita jumpai fenomena ribut di masjid, tarik-tarikan luar biasa banyaknya. Orang lagi susah sekarang, butuh kebutuhan rumah tangga, butuh untuk ini. Bukan kita berikan bantuan, membantu orang yang susah dengan sedekah, kita malah tambahkan lagi beban mereka dengan keributan. So di rumah ribut suami istri, ribut lagi orang tua sama anak, ditambah lagi sekarang orang diajak apa? Diajak tukaran. Diajak ribut dan berkelahi. Jadi nggak ada gunanya kebanyakan bisik-bisik dan kasak-kusuk mereka, kecuali yang mengajak orang bersedekah. Kita bisik-bisik, mas, ini ada orang susah, bagaimana kalau kita bantu? Kan indah kan?
Au ma'ruf, atau mengajak orang kembali kepada yang ma'ruf, tadinya mengerjakan yang mungkar, ajak kepada yang ma'ruf dengan lemah lembut. Au islahin bainan nas, atau orang lagi ribut, lagi tukaran, kita damaikan. Kan indah. Tapi yang ada coba lihat di WA kita, di grup-grup, di medsos, a'udzubillah. Ini pengikut Abu Lahab sama Abu Jahal. Begitu pula pengikut istri Abu Lahab yang bernama apa? Ummu Jamil, namanya bagus, Ummu Jamil, tapi gelarnya Hammalatal Hatab. Di tengah kita ini banyak orang yang namanya indah, tapi perilakunya sama dengan Ummu Jamil, Hammalatal Hatab. Yang kerjanya bawa kayu bakar, fitnah sana, fitnah sini. Nggak senang orang rukun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan ketiga hal tadi? Sedekah, mengajak pada yang ma'ruf, mendamaikan orang yang bermusuhan. Siapa yang melakukan hal ini mengharapkan keridhaan Allah, kami berjanji untuk memberikan, menganugerahkan baginya ganjaran yang besar. Nah, siapa yang mau nyambut ini? Kalau di tengah-tengah kehidupan umat sedang sulit seperti ini, orang turun tangan membantu yang korban-korban, dengan senyum mengajak orang kembali kepada yang ma'ruf, yang lagi ribut, tukaran, diajak untuk berdamai. Suami istri kalau ribut biasanya nggak lebih dari persoalan apa? Persoalan apa? Ekonomi. Nah, kita datang bawain bantuan buat mereka. Wah, jangan pakai ribut. Mendingan kalian tenang-tenang, rukun, dunia sebentar lagi mau kiamat. Mau ngapain kita percepat kiamat kita? Rumah tangga kalau ribut, itu sama dengan kiamat sebetulnya. Betul nggak, Ustaz? Jadi begitu juga masyarakat, kalau kita kumpul di masjid rukun kan indah. Jadi udah jangan pakai bawa golongan-golongan, sudah bawa golongan mengajak kepada golongan A, golongan B, sudah membosankan. Jangan Ahlul Bait namanya dipakai-pakai untuk pecah belah. Begitu juga sahabat Rasul dipakai namanya tapi nggak dijalankan contohnya. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasannya ucapan Ustaz Husain tidak benar, kita mubahalah dengan nama Allah. Kalau betul-betul Ahlul Bait mengajak kepada pertentangan, saya siap hadirin sekalian untuk terima kutukan Allah. Nah, mereka bersumpah sama-sama. Begitu juga kalau sunnah Rasul, sahabat Rasul mengajak orang untuk meninggalkan Islam, mengganti dengan nama yang lain, kita bermubahalah dengan nama Allah agar Allah jatuhkan kutukan pada orang yang berdusta. Kok kenapa yang bergolong-golongan justru apa? Dianggap benar, yang bersatu dalam kebenaran dianggap salah. Tapi pepatah mengatakan, kalau orang sudah hatinya kotor, kamu ngomong apa saja tidak mungkin diterima. Tapi kalau orang bersih hatinya, begitu mendengar kebaikan mereka akan sambut. Oleh karena itu yang kita ajak bicara ini, orang-orang yang akalnya sehat, yang cinta kepada kebaikan, ingin kembali kepada Allah. Sedangkan yang tidak, lana a'maluna walakum a'malukum. Urusan Allah, apakah Allah akan berikan hidayah buat mereka? Apa tidak? Kita nggak punya wewenang. Dan tidak akan mencaci memaki mereka sedikit pun juga. Jadi betapa indahnya ayat ini. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi kalau orang tanya bagaimana Ustadz, apa perbedaan antara Syiah sama Ahlu Sunnah? Mendingan saya katakan nggak tahu, yang saya tahu cuma Islam. Yang saya tahu cuma Islam. Saya tahu Al-Quran, kalau kitabnya sama, nabinya sama. Begitu juga rukun Islamnya sama dan rukun imannya sama, ya berarti kita sama semua. Kalau beda, tanyakan sama yang bersangkutan. Apa bedanya antara Salafi dan non-Salafi? Saya nggak tahu, tanyakan sama yang bersangkutan. Kalau kitabnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, ya sama semuanya. Jangan dicari-cari perbedaan. Oleh karena itu kita harus menjaga kehormatan saudara kita. Bukan yang lagi senang kita ganggu, yang susah kita tambahkan penderitaan, yang lagi rukun kita pecah belah, justru sebaliknya kita mengajak pada kebajikan. Nah, kalau kita lanjutkan dalam surat An-Nisa yang menggambarkan bagaimana kedudukan yang paling dicintai Allah, kita lihat pada ayat 124. Ini ayat sering saya baca, cuma nggak saya sebutkan nomor ayatnya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah orang yang lebih baik agamanya? Siapa yang lebih baik Mimman aslama wajhahu lillah. Dari orang yang mengislamkan, menyerahkan wajahnya dengan tulus kepada Allah.
wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti jejak langkah Ibrahim yang lurus. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Dia menyerahkan wajahnya kepada Allah dan mengisi lembaran hidupnya dengan perbuatan ihsan, kebajikan, kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti jejak langkah Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahimu khalila, karena Ibrahim yang lurus patuh kepada Allah, Allah angkat dirinya menjadi hamba yang dikasihi. Kira-kira ayat ini jelas nggak? Yang bertanya kan Allah, siapa yang lebih baik agamanya? Kira-kira kalau seandainya kita gunakan ayat ini sebagai tolok ukur bagi kelompok-kelompok Islam yang ada ini, masuk nggak? Bagi orang yang mengajak pada kelompok semua golongan, masuk nggak? Nggak masuk. Nggak masuk. Silahkan coba ukur. Allah mengajak orang berserah diri kepada Allah Ta'ala, berbuat kebajikan, malah yang terjadi la ilaha illallah. Kok sampah dikatakan Islam? Kebencian dikatakan permusuhan dikatakan kata-kata yang kotor, fitnah dikatakan Islam. Jadi insya Allah di masa akan datang kalau ada orang tanya, Ustadz masalah Syiah Sunnah, udah kita nggak mau jawab lagi, kita nggak tahu. Yang penting kalau kitabnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, ya sama. Dan kita nggak mau menghakimi orang. Diri kita aja bakal dihakimi di hari kemudian nanti, betul nggak? Kita nggak mau tambah dosa, kita mau tambah kebaikan. Lalu dalam surah Fussilat ayat 33, Allah berfirman bagaimana? Waman ahsanu qaulan. Kalau tadi agama yang paling dicintai Allah yang paling benar, sekarang dakwah yang paling benar. Waman ahsanu qaulan. Siapakah yang tutur katanya lebih baik? Mimman da'a ilallah, dari orang yang mengajak orang kembali pada Allah. Bukan mengajak kepada kelompok maupun golongan. Gak ada dalam Quran perintah dari Allah kepada Rasulnya mengajak pada golongan. Allah bilang apa? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah wad'u ila rabbik. Ajak kepada Tuhanmu. Imam Ali juga mengajak kepada siapa? Kepada Allah. Ahlul Bait mengajak pada Allah. Sahabat Nabi mengajak pada Allah. Nah, dari mana kira-kira hadirin sekalian alasan mereka untuk mengajak orang bergolong-golongan? Lalu mereka mengatakan, Ustaz Husain tidak menyukai as-salaf as-saleh. Siapa yang bilang? As-salaf as-saleh ini pendahulu kita, teman seperjalanan menuju Allah. Mereka semua mengajak pada Allah. Kalau kalian mengajak kepada mereka, mereka mengajak pada Allah. Nabi mengajak pada Allah. Kesalahan kalian ini mengajak orang pada mereka, bukan mencintai mereka yang dilarang. Mencintai, memuliakan salaf, itu kewajiban kita. Kalian sebaliknya, mengajak orang untuk menyesuaikan Quran, sunnah Nabi, dengan apa? Dengan salaf. Padahal salaf mengajak pada Quran. Abu Bakar mengatakan, kalau ada orang bertanya pada kalian, kembalikan pada kitab Allah. Jadi yang seharusnya menjadi tolok ukur, diukur. Yang seharusnya diukur, dijadikan tolok ukur. Itu kesalahan kalian. Jadi kalau kalian bertanya, apa kita cinta pada salaf as-salih? Na'am. Nuhibbuhum. Mereka merupakan pendahulu kita, teman seperjalanan kita. Tapi bukan pedoman hidup kita dan tolok ukur kita. Quran itu menjadi hujah sepanjang masa. Begitu pula sunnah nabinya. Jadi Allah mengatakan siapa yang lebih indah, lebih mulia tutur katanya. Mimman da'a ilallah, dari orang yang mengajak kepada Allah. Wa amila salihah. Kembali dilanjutkan dengan mengisi hidupnya dengan lembaran amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sesungguhnya aku dari orang yang berserah diri pada Allah. Jelas agama Allah. Nggak ada yang ruwet, yang bikin mumet siapa? Kita sendiri. Makanya supir taksi tanya, Ustadz, saya ini bingung. Mumet, kenapa? Agama kok jadi ruwet? Agama Islam ada berapa, Ustadz? Saya bilang satu. Saya bingung, saya datang ke kelompok ini, bilang ini sesat. Saya datang kemari, bilang ini sesat. Yang benar yang mana, Ustadz? Kesian supir taksi nanya. Sudah nanya begitu, dia bilang, saya lagi bingung sekarang, Ustadz. Kenapa? Untuk bayar zakat fitrah, saya belum punya. Jangankan bayar zakat fitrah. Untuk mangan lebaran ini nggak punya sama sekali. Saya bilang, sampian salah. Islam itu agama yang penuh dengan rahmat.
Kalau sampean tidak punya untuk berzakat, kalian berhak menerima. Zakat fitrah itu bukan pajak, tapi diambil dari si kaya untuk mengajak yang miskin bisa ikut serta. Kamu tidak wajib untuk diri kamu maupun anak kamu. Katanya Ustadz bilang, katanya soal kita nggak bakal diterima sama puasa kita. Itu salah faham. Padahal Nabi jelas-jelasan mengatakan, ambil dari si kaya, berikan pada si miskin untuk mengikut sertakan mereka bersenang-senang dalam hari raya. Lalu kalau zakat itu pajak diambil dari setiap kepala, yang nerima siapa? Ayo orang bilang, Pak Ustadz. Ini betul-betul merupakan bencana besar. Jadi seharusnya agama difahami secara benar. Jadi banyak orang bingung memahami Islam gara-gara ini. Dari mulai kecil dicekokin tanpa diberikan pemahaman. Kemudian membuat orang memandang Tuhan seperti hantu. Padahal Tuhannya jelas-jelasan dalam Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Kok kenapa berubah dari Tuhan menjadi hantu? Ustadznya yang jadi hantu. Yang gampang nakut-nakuti orang. Ini saya bicara seperti ini sebenarnya saya tidak patut. Tapi karena sudah keterlaluan. Ini keraknya sudah angel betul-betul. Kalau pakai yang halus nggak kena, mesti pakai kawat biar bersih keraknya sama sekali. Iya. Tapi saya nggak nyerang perorangan, tidak menyerang dan tidak menyebutkan nama sama sekali. Jadi kesimpulannya, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Itu ayat 33 dari surat apa? Dari surat Fussilat. Nah, ayat berikutnya menarik sekali untuk para juru dakwah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Nggak mungkin sama kapanpun juga kebaikan dan keburukan. Dari siapa saja datangnya, mau dari Syiah, mau dari Sunnah, mau dari Salafi. Yang baik itu baik, yang buruk, buruk. Jangan kita bilang, kalau dari golongan kita sing buruk, baik. Harum. Kalau dari golongan lain, itu yang buruk, baru buruk. Yang baik, buruk. Allah bilang wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara baik dan buruk. Idfa billati hiya ahsan, hadapi sikap orang lain yang kasar, yang arogan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Hingga orang yang tadinya membenci kamu berubah dengan sikap kamu itu, berubah menjadi pencinta kamu yang amat dekat dan akrab. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan sifat seperti ini tidak akan diberikan kecuali untuk orang yang bersabar dan orang yang memiliki peruntungan yang amat besar. Oleh karena itu Allah ingatkan nabinya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau hatimu dikisik-kisik oleh syaitan, dipanas-panasi oleh syaitan, cepat-cepat kamu berlindung kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jadi mari bersama kita menuju Islam yang satu. Masuk dalam bahtera Islam yang kokoh, kuat dan besar. Untuk kebangkitan umat bersama-sama. Untuk keselamatan dan kebaikan kita. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada, hadirin sekalian, perbedaan. Karena kedudukan seseorang baik jabatan maupun harta. Yang membedakan dirinya di mata Allah, iman amal soleh. Orang di bawah, kalau dia beriman beramal soleh, lebih mulia daripada yang di atas. Jadi marilah bersama-sama kita renungkan petunjuk dari agama kita dalam Al-Quran. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin setiap pendengar Rasil yang di bawah ini semua mendengar lalu mengulangi, dan setiap orang lagi ribut bertengkar masalah golongan, bacakan ayat-ayat ini. Sudah nggak ada gunanya, kamu jangan lagi meributkan hal-hal yang tidak berguna atau menyibukkan umat dengan pertentangan. Mari kita sibuk bersatu dalam bahtera Islam, lalu angkat pemimpin-pemimpin kita dari orang-orang yang beriman. Bayangkan coba, ini pemimpin naik ke atas, ngangkat diri mereka sendiri, apa diangkat oleh rakyat? Yang heran rakyat ini, yang jumlahnya begitu besar, kok nggak bisa mengangkat pemimpin? Sesuai dengan pilihan rakyat. Kenapa? Karena dipecah belah. Karena dipecah
Umat Islam sudah jelas-jelasan tidak berdaya, masih mau ribut juga. Kalau orang-orang yang menjual agama Allah kita nggak perlu heran. Tapi orang-orang yang merasa berjuang untuk kebenaran seharusnya mari bersama-sama kita bersatu. Jadi insya Allah dengan bimbingan Al-Quran, dengan ketauladanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan pada umat, mengharapkan kebajikan buat mereka, perbaikan dalam kehidupan mereka, dan pengorbanan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita betul-betul sebagai umat yang digambarkan Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha